Ronde keempat. Carles memutar-mutar gelas kopinya dengan ibu jari dan jari tengahnya, mencari-cari ilham dari dalam gelas berwarna putih yang berisi cairan coklat itu. Kupikir membesarkan anak-anak mungkin sekali investasi yang memberikan tingkat keuntungan paling tinggi, menuai buah dari kesadaran diri dan pengungkapan diri. Itulah esensi eksistensi. Kukira memang ada orang-orang bergelar MBA yang meyakini hal itu, kata Mark. Dan sambil menunggu giliran seraya bersenang hati, dia menambahkan, pekerjaan keuangan adalah pekerjaan yang sangat kreatif dan sangat penting bagi kesejahteraan budaya dan kebahagiaan umat manusia, khususnya modal usaha. Emily berkata, ketidakjujuran datang kepadaku demikian mudahnya hingga terkadang aku merasa cemas. Scott Price berkata, aku adalah anak adopsi atau mungkin John. Itu lebih baik Scotty, kata Carles. Meskipun itu pernyataan tentang fakta yang boleh dicek kebenarannya, kita loloskan saja demi kelancaran permainan. John mengatakan, I can currently see why everyone here are such good friends. Aku bisa mengerti mengapa setiap orang di sini adalah teman yang baik. Is such good friend, komentar kakaknya yang guru bahasa Inggris. Itu mengoreksi tata bahasa adiknya, seraya menyadarkan tubuh ke belakang dengan mata tertutup. Kursinya mengayun-ayun. Setelah satu ronde unikum, para pemain mengungkapkan pernyataan-pernyataan mereka yang benar dan menuliskan angka perolehan mereka. Carles kabur mendapat nilai 7 dari maksimal 8 yang bisa diperoleh. Meskipun dia tampil seperti layaknya seorang yang blow on, masing-masing dari 3 pernyataannya yang pertama dikira benar oleh seorang pemain. Emily percaya bahwa dia iri pada penelitian Mark percaya bahwa dia cemburu pada perhatian Emily terhadap Scott, dan John mempercayai persetujuannya terhadap Hongaria yang diperintah oleh pemerintahan fasis yang baru. Tetapi pernyataannya yang keempatlah tentang mulianya pekerjaan membesarkan anak yang dibungkus dalam terminologi keuangan yang dinyatakan sebagai pernyataan yang jujur. Scott, setelah mencurigai bahwa Carles tidaknya akan mengklaim kejujuran pernyataan tersebut, memperoleh angka 1. Carles juga menerima 4 poin karena menebak dengan tepat pernyataan-pernyataan yang benar dari lawan-lawan mainnya. Mark merasa yakin bahwa pelayanan dengan wajah murung adalah penemuan akhir abad ke-20. Emily betul-betul percaya bahwa orang-orang baik di dunia ini jumlahnya melebihi orang-orang jahat. Carles tahu bahwa Scott, meskipun belum mempelajari bahasa Hongaria, tidak percaya bahwa bahasa Hongaria lebih sama sulitnya dengan bahasa Inggris. Dan John, selama 2 hari tinggal di Budapest, telah mencap kota itu sebagai kurang menjanjikan dalam segi budaya dibanding Praha, di mana dia telah menghabiskan 16 jam dalam perjalanan ke Budapest. Scott mendapat nilai 6. Dia memperoleh angka dari pemilihan Emily bahwa dia tentu berbahagia ditemani John di Budapest. Sebuah pilihan yang menggelitik John sedemikian rupa, sehingga dia tidak sempat berlama-lama merenungkan implikasi dari kebohongan yang sebenarnya. Scott juga memenangkan 2 pilihan terhadap permainan adopsinya yang provokatif. Ya, 2. Bahkan John menganggapnya cocok dengan terlalu banyak fakta yang dapat diamati, sehingga pastilah pernyataan itu benar, dan barangkali menjelaskan ketidakmampuannya membina hubungan yang permanen dengan kakaknya itu di masa dewasa mereka. Scott juga dengan mudah mengenali kecemburuan John terhadap Praha dan pandangan dunia Emily. Tetapi dia tersandung pada Mark karena mempercayai omongannya mengenai menjaga rasa sakit seseorang adalah perspektif. Mark menduduki peringkat ketiga dengan memperoleh 4 angka. Dia menebak dengan tepat pernyataan Emily yang jujur dan memperoleh 3 poin untuk teorinya tentang rasa sakit. Ayahku juga begitu, kata Emily menghiburnya. Sebetulnya tidak, Mark mengakui. Ayahku mulai mengeluh tentang kehidupannya pada tahun 1973 dan belum berhenti mengeluh. Akan tetapi
Mark membenarkan pancingan John tentang pelayan yang antisemit itu serta pengadopsian Scott. Karena itu John hanya memperoleh angka 3. Emily menyatakan kepadanya agar jangan bersedih. Dia juga mengatakan bahwa memang sulit menjadi anak kesayangan. Sejujurnya, jawab John, keluarga kami adalah keluarga yang ilmiah dan unik dalam hal bahwa di dalamnya tidak ada anak yang dianggap anak kesayangan. Pada gilirannya dia mempercayai keyakinan Emily tentang umat manusia, bukan tanpa diam-diam menghela nafas dalam-dalam dan merasa berbahagia atas perputaran roda nasibnya. Asisten khusus Emily Oliver menampakkan ketidakmampuan untuk berbohong atau memilih kebohongan orang lain. Tidak memperoleh angka 1. Dia meminum gelas unikumnya yang kedua dan tidak sadar mengernyitkan muka karena rasa minuman tersebut. Pipinya mulai memerah karena udara petang yang dingin itu dan juga karena pedasnya minuman keras herbal itu. Permainan ini memuakkan, Charlie, komentarnya. Tentu saja, permainan itu pada dasarnya memang memiliki cacat. Orang tidak pernah betul-betul tahu apakah para pemainnya mengatakan hal yang benar atau bahkan apakah mereka mengetahui mana di antara pernyataan-pernyataan mereka itu yang benar. Salah satu dari aspek-aspek yang paling indah dari permainan ini. 4. Keputusan John Priest untuk hijrah dari Los Angeles ke Hongaria hanya memakan waktu 8 menit. Dia membaca ulang kartu pos kiriman kakaknya dan memutuskan bahwa waktunya telah tiba bagi mereka berkumpul kembali. Dia mengingat sebuah artikel surat kabar yang memuji-muji potensi Hongaria. Dia menanti-nanti pengunduran dirinya yang semakin dekat dari komite to bring the 2008 Olympic to LA, yang untuknya dia telah mengetik press release yang salah dan memfotokopikannya banyak-banyak. Dia mengakui bahwa Scott akan berpikiran ganda tentang reuni mereka. Dia telah menelusuri jejak sebelumnya dengan tujuan mengukuhkan ikatan persaudaraan mereka dan menampakkan sikap penuh harap dan bergairah di asrama kampusnya. Juga di apartemen pertama Scott yang kecil di San Francisco. Di atas kapal ikan persis sebelum Scott berangkat ke Alaska. Kemudian sekali lagi di Portland, di Seattle, dan setiap kali Scott secara ironis menampiknya dengan kasar. Yang mengherankan, Scott telah dengan kukuh meyakini bahwa masa kanak-kanak mereka yang tidak menyenangkan telah menjadi ganjalan di antara mereka. Dan terlebih lagi bahwa John sendiri bukanlah korban kekerasan dalam keluarga mereka, sebagaimana halnya Scott, melainkan salah satu dari pelaku kekerasan itu sendiri. Suatu keyakinan yang tidak dapat dipahami atau disingkirkan John. Setelah setiap kali kalah omong dan marah, serta dipaksa kembali ke Los Angeles, diperlukan waktu beberapa bulan sebelum John dapat meyakinkan dirinya lagi bahwa kali ini akan berbeda, bahwa luka hati mereka telah cukup sembuh untuk memulai masa depan yang penuh persaudaraan. Dan sekarang Budapest, setelah melewati begitu banyak kesalahan langkah, kedua bersaudara itu akan membersihkan segala sesuatu yang lama dan buruk dari hati mereka masing-masing. Di kota yang tak terbayangkan itu, jauh dari segala sesuatu yang akrab, mereka akan menggali masa lampau dan hanya mengambil sesuatu yang sangat penting saja, yang akan membuat John utuh dan kuat serta bijaksana. Rintangan-rintangan lama akan runtuh dan membuka pintu kepada hal-hal yang menggembirakan. Karena ingin memberikan pemberitahuan terlebih dahulu akan kedatangannya, John merencanakan muncul di Budapest seminggu setelah mengirimkan surat kepada kakak. Tetapi dia telah keliru memperhitungkan komitmen jawatan pos Hongaria pasca komunis. Di suatu Rabu malam, dengan penuh rasa optimisme, dia mengetuk pintu kamar kakaknya di Buda dan disambut dengan rasa kaget dan kemarahan. "Hah?" kata Scott yang melihat adiknya datang membawa koper dan tas punggung di bawah sinar rembulan-bulan Mei. "Lantas, di mana kamu akan tinggal?" Percakapan malam itu terputus-putus dan terpecah-pecah, tanpa ada salah satu pihak yang mengucapkan setiap gurau yang diperlukan.
Scott hanya menyuruh adiknya menceritakan bagaimana dia menemukan alamatnya. Dan sekarang, 8 hari kemudian, saat ditinggalkan sendirian di suatu sore, John berdiri di atas puncak bukit di tempat tinggal kakaknya dan menatap ke arah Pes, kemudian kembali berbaring di lantai di apartemen Scott yang hampir-hampir tidak ada perabotnya itu. Dia mempertimbangkan untuk kembali ke pekerjaannya yang lama di panitia Olimpiade itu. Tetapi dia juga memikirkan tawar yang Emily Oliver. Dan meskipun dia tahu bahwa dia hampir-hampir tidak mengenali Emily, dia mengagumi bagaimana berbeda dengan saudaranya. Emily tidak menyembunyikan sesuatu pun, menghadapi semuanya dan mendekati dunia sebagai tempat yang penuh kemungkinan seperti yang dilakukan sendiri. Keberadaan Emily cukup merupakan alasan baginya tinggal di sini, dan kemudian lewat bawah pintu ia meluncurkan sepucuk surat untuk Scott. John membuka suratnya sendiri yang dikirimkannya dari Los Angeles, membaca apa yang ditulisnya tentang niat baik dan harapan-harapan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Surat itu dimasukkannya ke dalam koper. Telepon berbunyi dan seseorang menanyakan apakah John ada, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Saul. Dari kelasnya, Scott. Itu adalah klaim yang ambigu. Maaf, apa? Saul punya berita. Dia melaporkan dengan kata-kata yang sporadis yang tampaknya digali dari kamus. Dia mengatakan bahwa teman dari pacar ibunya tahu ada seorang laki-laki tua yang mempunyai kamar kosong di Pes di Andrassy Putih. John segera membuka peta yang terbungkus plastik dan meneluruskan jarinya sepanjang boulevard lebar yang melewati pusat kota. Scott meminta kami semua memasang telinga baik-baik untuk Anda, karena dia ingin Anda punya tempat tinggal sendiri secepat mungkin. Dia berulang kali mengatakan, tolong carikan kamar di kontrakan untuk saudara saya di Pes. Jadi saya merasa gembira menemukan flat ini untuk Anda. Orang itu sudah tua dan ingin tinggal bersama anak dan menantunya di kampung. Dia memberi John sebuah nomor telepon dan mengejakkan 2 kali dengan tersendat-sendat nama Zabu Deso, dan menjelaskan kepada John bahwa nama keluarga orang Hongaria disebutkan di depan terlebih dahulu. Tetapi Anda tidak boleh mengatakan kepada Dewan Kota bahwa dia menyewakan apartemennya. Jika Anda melaporkannya, apartemen itu akan dirampas dari tangannya. Apa dia melanggar peraturan penyewaan atau aturan lainnya? Maaf, apa? John singgah di kantor Kales Kapor untuk minta tolong, dan di awal petang itu, setelah mengikuti peta untuk mencari jalan ke Andrassy yang dulu disebut Nevkostarzasak, mereka berdua duduk di atas tempat tidur di kamar si orang tua. Sambil mereguk brandy bir dari gelas kertas, John mengeluh bahwa kamar mewah milik kakaknya harganya berlipat-lipat dari tarif sewa kamarnya. Carles, yang perusahaan tempatnya bekerja, telah memberinya bungalow yang mewah di perbukitan Buddha, mengatakan agar dia berhenti mengeluh. Zabu Deso memakai kaos t-shirt tanpa lengan, celana longgar. Dia sangat kurus. Kedua tangannya merenggang keluar seperti sedotan plastik di sebuah kendi di stand penjualan hotdog. Rambutnya yang telah berwarna abu-abu berdiri tegak, lalu masing-masing jatuh ke sisi sebelah kiri dan kanan, persis seperti belahan di ladang gandum yang siap diperiksa. Dia hanya tahu 2 kata bahasa Inggris, New dan Yo, dan sedikit bahasa Jerman. Mereka bertiga duduk diam-diam selagi hujan mulai turun. Melalui jendela bergaya Perancis yang terbuka ke balkon, John dapat melihat cabang-cabang pohon yang gelap dan melambai-lambai di atas lampu-lampu putih di kawasan Andrassy. Kursi kuning yang diduduki Zabu, lemari pakaian terbuat dari kayu, sebuah dapur kecil, sebuah meja samping tempat tidur dengan lampu berwarna hijau, serta sebuah televisi besar dengan kabel-kabel rumit.
Semuanya merupakan perabotan apartemen itu. Sambil menjilati brandy dari bibirnya yang kering, Zabu mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Hungaria yang monoton. Setelah itu dia menutup mulutnya, menikmati brandy dengan gerakan-gerakan mulut yang tidak enak dilihat dan didengar. Carles menanggapi dengan mengeluarkan suara-suara yang rendah dari mulutnya. Di antara kedua orang itu, kata-kata bahasa Hungaria keluar dari mulut mereka, singkat dan terpatah-patah. John mengharapkan Carles memberikan terjemahan kata-kata itu, tapi Carles tidak melakukannya. Matanya mengikuti percakapan kedua orang itu yang sama sekali tidak dapat dipahami. Igen, cu, kata Carles sambil mengangguk-angguk dengan ritmis mengulang-ulang. Ya, dan bagus, selagi Zabu berbicara secara monolog. Igen, cu, igen. Carles terus melihat kepada Zabu tetapi mencodongkan badannya ke arah John, seolah-olah bersiap-siap untuk setiap saat menerjemahkan omongan Zabu kepada John. Dia mengangkat jari telunjuknya kepada Zabu sambil mengangguk-angguk cepat meminta agar orang tua itu berhenti bicara. Tetapi Zabu tidak mau atau tidak dapat berhenti bicara. Paling tidak dia tidak berhenti berbicara. Carles terus mencoba. Dia bilang dia telah tinggal di rumah ini selama 38 tahun. Ikenju, dia mengatakan. Igen. Dan akhirnya Carles menegakkan badannya lagi dan si orang tua terus berbicara tanpa henti. Setelah beberapa waktu, John memutuskan bahwa apapun yang dibicarakan oleh Carles dan Zabu, hal itu tidak menyangkut dirinya. Sementara keduanya terus berbicara, dia bangkit dan membuka jendela Prancis itu dan melihat ke balkon yang letaknya 3 lantai di atas Andrassy. Hujan menutupi suara percakapan kedua orang di belakangnya. Balkon itu berbakar batu dan bisa memuat 2 atau 3 orang yang berdiri, dan bahkan saat hujan turun ia menyuguhkan pemandangan yang mengagumkan. Jalan Andrassy membentang dari alun-alun Deck Square di sebelah kiri ke Hero Square yang lenyap dari penglihatan di sebelah kanan. Lantai balkon itu pecah-pecah menimbulkan peta sungai-sungai yang berkelok-kelok yang dibatasi oleh kepingan-kepingan beton yang cukup longgar hingga bisa diangkat. Tampak nyata bahwa pada akhirnya balkon itu akan runtuh dengan sendirinya, atau karena beban seseorang yang berdiri di atasnya. Pada dinding-dinding luar bangunan itu tampak koresan-koresan dan lubang bekas peluru yang umurnya sudah berpuluh-puluh tahun. Pada bangunan di seberang jalan menempel pelat baru yang bertulisan Andrassy dan bersinar putih keperakaan di pelat lama yang bertuliskan Nepkos Tarsa Sakut yang masih terbaca meskipun tertutup oleh cat merah yang bersilang dari pojok ke pojoknya. John membayangkan dirinya bersandar ke belakang di atas sebuah kursi di balkon itu, dengan kali bersilang dan juga sambil berdiri menyandar pada bakar besinya. Sementara sinar matahari yang sedang terbenam menghiasi boulevard yang paling kosmopolitan di Budapest ini. Dia melihat dirinya menikmati rokok lokal yang murahan. Dia terlibat dalam usaha yang profesional, yang hakikatnya masih samar-samar, yang akan membuat namanya terkenal. Di rumahnya yang baru ini, yang merupakan pusat dari gugus-gugus sosial yang konsentris, dia akan menjamu para artis, tokoh-tokoh masyarakat, mata-mata para aktor panggung, negarawan, anak-anak keturunan bangsawan yang sudah pudar, dan Emily Oliver. Emily akan tinggal dulu setelah tamu-tamu yang lain pulang. Datanglah ke sini, ke balkon. Begitu dia akan berkata, kamu saja yang masuk. Begitu Emily akan menjawab. Dia ingin tahu apakah kamu akan membayar dengan dolar atau penggo. Kata Carles yang tahu-tahu sudah bersandar di tembok di sebelah dalam pintu bergaya Prancis. Penggo.
John melangkah masuk. Adalah yang mata uang Hungaria sebelum foreign sampai kira-kira tahun 1945 kukira. Carles tersenyum seolah-olah menjawab pertanyaan yang bersifat umum, sebuah topik yang wajar dalam urusan sewa menyewa apartemen. Mengapa pula aku harus membayar dengan tempo? Pertanyaan bagus. Kamu tampaknya berbakat bisnis. Carles mengangkat gelas kertasnya ke arah si orang tua. Kemudian dengan murah hati mengisi kembali gelas kertas mereka. Lalu dia kembali kepada John. Pertama-tama kabar buruknya Tuan Zabu ingin kembali ke pedesaan dengan diantar olehku. Dia sangat sedih berpisah denganku. Dia tidak lagi bisa bertemu orang-orang yang dapat diajaknya mengobrol. Dia juga sangat gembira kamu dan tentara akhirnya datang juga. Dia tahu bahwa orang-orang Amerika akan datang untuk membunuh orang-orang Rusia, dan dia berterima kasih kepadamu. Itu berlaku untuk tahun 1956 ketika orang-orang Amerika sama sekali tidak muncul. Coba, apalagi tadi? Carles meluruskan dengan bajunya. Oh iya. Dia dulu adalah anggota Partai Komunis, tetapi dia ingin kamu tahu bahwa semua orang juga seperti dirinya. Dan sekarang, setelah huru hara usai, dia mengharapkan orang-orang Amerika akan menegakkan pemerintahan yang demokratis. Dan dia ingin bekerja sama sebanyak mungkin. Dan dalam hal ini, kamu akan memancarkan dan memberikan pengaruh. Dari apartemen studio ini, betul, kabar baiknya TV ada kabelnya, meskipun kebanyakan salurannya adalah stasiun televisi Jerman dan 2 versi CNN. Dia juga mengatakan pipa-pipa air di kamar mandi maupun WC-nya sangat baik, dan bahwa tempat tidur itu masih baru. Zabu menginterupsi dengan soliloquy yang baru Carles menerjemahkan. Ada kabar baik lagi. Dia tidak berkeberatan jika orang-orang tinggal di sini. Itu sangat melegakan bagiku, kata John. Tetapi, dapatkah kamu menyuruhnya mengatakan tarif sewa apartemen ini adalah mata uang yang berlaku sekarang? Setelah 1 menit berdialog, Zabu bangkit dari tempat duduknya, menjabat tangan John dan memeluk Carles dengan hangat serta mencium kedua belah pipinya beberapa kali. Kabar yang sangat bagus, John. Zabu menawarkan tarif yang sangat murah dan kamu sudah menerimanya. Dia menyebut sesuatu jumlah dalam mata uang foreign. Seminggu? Tentu saja tidak. Itu sebulan. Itu terlalu murah. Tidak berarti apa-apa. Tawarkan lebih dari itu. Zabu sedang mengisi kertas mereka untuk menutup transaksi tersebut. Tetapi Carles memandang kepada John dan berkata, lebih dari itu? Ya Tuhan, kamu jangan tolol. Tarif yang ditawarkannya itu 2 kali jumlah yang dibayarkan kepada Otamadia untuk bisa tinggal di sini. Dia betul-betul gembira dengan transaksi ini. Kamu jangan. Sangat gembira. Dia mengira aku asistennya NC Eisenhower. Itulah keuntungan kompetitifmu, Carles menjelaskannya. Itu bukan hal yang tidak berharga. Kukira bukan. Zabu berbicara dengan raut muka risau. Dia memandang kepada Carles tetapi menunjuk kepada John. Nem, Nagyon Jolfa, Nagyon. Carles menangkapnya. Perlihatkanlah bahwa kamu gembira, John. Dia khawatir telah menyakiti hatimu. John tersenyum secara refleks karena tidak ingin dianggap tidak sopan. Mereka bersulang dan lalu minum bersama-sama.